biar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Buat Sobat Ambiar, kalau ngelihat Kangen Band dari zaman dulu sampai dengan sekarang lagu-lagunya juga yang terkenal, pasti penasaran banget. Usia bandnya kan 17 tahun, tapi kalau penciptaan lagunya itu dari 12 tahun yang lalu ya. Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar apa sih tipsnya kira-kira sampai dengan sekarang lagunya masih terus viral, dinyanyi di mana-mana. Ini kita punya sebuah artikel tentang Kangen Band. 12 tahun berlalu, lagu-lagu ciptaan Kangen Band sering viral. Tipsnya apa ya? Waduh. Apa sih formulanya kalau Apa bikin sih? lagu tuh gimana? Aku sih kalau bikin lagu mengalir aja ya. Jadi yang menurut aku enak gitu. Terus yang menurut masyarakat enak. Jadi aku buat chordnya juga nggak ribet-ribet gitu loh. Biar semua bisa mainin. Terus juga liriknya juga nggak terlalu rumit gitu loh. Iya. Biar orang bisa ngafal liriknya gitu ya. Justru kalau rumit orang malah susah ya Iya. mau ngikutin ya. Iya, jadi lebih sesederhana mungkin. Sederhana ya. Sederhana mungkin. Kalau besok-besok tiba-tiba nanti misalnya Triswaka atau juga Zidan akhirnya mengcover lagu kalian lagi, boleh nggak sih sama kalian? Boleh sih nggak apa-apa. Boleh ya? Baik banget sih, legend tuh bang kayak begini ya. Baik. Tapi pastinya kalau kita lihat ya dari perjalanan Kangen Band juga ini bongkar pasang beberapa kali, ada yang masuk ada yang keluar. Terus apa yang membuat akhirnya kembali ke formasi awal tuh gimana sih? Ya itu kan dulu itu kan gara-gara masih muda aja ya. Jadi ngerasa Ego. oh, gue bisa nyari duit sendiri gitu kan. Terus kayak aku misalnya kan gue bisa nyiptain lagu, enakan nyari duit di ciptain lagu ya jual-jual lagu duitnya lebih gede gitu kan. Iya. Terus buat project kemana-mana gitu kan, buat The Potter, buat The Winner, buat artis-artis di Indonesia tuh aku buat tuh. Nah sehingganya nggak fokus sama Kangen Band, jadi waktu itu kurang fokus. Akhirnya lama-kelamaan juga Andika juga merasa udah gede juga mungkin ya, kayaknya enak nyanyi sendiri nih, dapat duitnya agak gedean kan. Ya akhirnya dia mengundurkan diri waktu itu kan. Udah akhirnya kita udah pada buyar tuh masing-masing buyar. Andika entah kemana, aku kemana, yang lain kemana, terus vakum berapa lama itu? 2-3 tahun. Lumayan lama ya 3 tahun ya. Terus akhirnya aku bentuk lagi sama Andika. Bentuk Kangen Lagi namanya. Ternyata nggak hoki gitu. Kirain dengan berdua duitnya bakalan gede nih. Kangen gitu. lagi itu pakai lagi doang. Iya, Kangen Lagi. Karena nggak Tahu. lanjut temen yang lain, jadi kurang hoki. Mas, Iya. mas jangan tidur mas. Dengar, ngedengar, Akhirnya bikin Kangen ngajarin. Band ya, bukan Kangen Iya, lagi. akhirnya kan terus mereka dengan vokalnya si Rehan. Kan Rehan berjalan sama Kangen Band, aku jalan sama Kangen Lagi. Jadi kangennya ada dua waktu itu. Ya. Ya. Nah, terusnya Diundang lah Trans TV ulang tahun. Iya benar. Ada Kangen lagi dengan Kangen Band. Iya undang Kangen Lagi sama Kangen Band, suruh nyeritain sejarah Kangen Band, bingung lah. Yang tahu teman kita berdua sejarahnya kan. Tapi memang rezekinya sudah seperti ini ya formasinya ya. Bisa balik lagi tuh gimana saling membutuhkan gitu. enggak, pas balik lagi sih pas aku manggung sama Andika di Synchronize ya. Waktu itu Andika juga apa namanya? Dia bilang nggak manggung, lu kesini dong, kita ada karaokean, dibayar gitu kan. Aku datang dong, cuma karaokean doang kan. Tiba-tiba panggung gede banget gitu kan. Tiba-tiba panggung gede banget, untungnya kan itu cuma -1 ya. Gua juga dijelasin gitu Dol. Iya. Karaoke gitu loh. Iya, cuma -1. Ternyata manggung. Panggung gede bener, penontonnya Gede banyak bener. banget ya kan. Udah dari situ coba yuk kita kumpulin anak-anak gitu. Terus panggung-panggung Synchronize berikutnya Ya. kita udah formasi lengkap. Akhirnya Kangen Band kembali lagi dengan formasi yang lengkap ya. Singkat nanti Kangen Band sebelum kita akan mengundang bintang tamu berikutnya, karena mereka juga nanti Kangen Band akan tampil dengan lagu Terbang Bersamaku, betul ya? Singkat boleh, apa yang Andika ingin sampaikan mewakili teman-teman Kangen Band untuk Triswaka dan juga Zidan? Ya. Ya setiap orang itu kan nggak ada yang tinggi. Setiap orang yang hebat itu pasti ada titik lemahnya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa hebat. Yes. Jadi ketika jatuh jadiin pelajaran. Benar. Ya insya Allah lah gitu loh. Kalau ini akan jadi pelajaran buat dia ke depan, insya Allah dia akan mikir mengulangi lagi kan Yes. gitu. Itu aja sih. Jadi bisa ya. Terima kasih banyak ya buat Andika dan juga teman-teman Kangen Band. Jangan kemana-mana. Mau kemana? Mau kemana? Selesai.
Belum sebenarnya dia tuh kelar. udah kemana-mana. Udah kayak bertamu ke rumah orang dah. Guys, kita kayak kangen band ya guys. Gak ada kamu, aku dapetin kamu. King dapetin Kakare. King dapetin Ya King maksudnya gimana? salah satu itu kita saling membutuhkan. Kalau nggak ada gua nggak ada yang cerewet kan. Nggak ada lu nggak ada yang ngegaet. Kalau nggak ada King Nasar. Gimana sih maksudnya Kak? Apa sih maksudnya? Maksudnya kita pakai lengkap gitu, maksudnya jangan terpisah-pisah ya. Aduh, Kakak. Oke, kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini adalah seorang perempuan cantik penyanyi dangdut yang katanya sempat merasa gagal jadi seorang ibu. Kenapa kita penasaran? Wi, silakan panggil Wi. Salam gembira dulu. Salam gembira. Oke, panggil Wi, silakan. Kita panggil aja perempuan cantik, seksi, wanita yang soleha. Selfie Kitty. Baru ya rambutnya ya. Cantik. Baru. Oh dulu panjang. Makasih ya sayang. Iya. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sehat ya. Alhamdulillah. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak Selfie Kitty. Selfie Kitty ini ada lagunya yang paling saya suka. Apa? Apa sayang? Punya abang. Yang gimana? Bang? Bibir ini punya abang. Gitu lagunya. Dan itu lagu favorit aku sebenarnya. Jadi kalau aku tiba-tiba lagi ada siapa, aku suka nyanyi lagu itu. Termasuk pada saat aku di casting waktu dulu di sini, IP-nya juga suka dengan pada saat aku nyanyi lagu itu. Yang gimana coba gayanya gimana waktu itu? Bibir ini punya abang. Selfie Kitty, kita agak kaget sih waktu dibilang katanya kamu pernah merasa gagal menjadi seorang ibu untuk anak kamu Abizar. Kita penasaran, tapi kita kasih lihat dulu sama Sobat Ambiar Ini apa ada yang membuat videonya. kamu merasa seperti itu ya. Silakan. Itu banget anaknya. Sayang kok sedih sih? The baby is just so cute. Kenapa? Baru bentar aja jadi host lu. Iya, Mbak. Nggak bisa. Kangen atau gimana? Kalau masalah anak suka ini banget nggak kuat. Tisu. Apalagi kan sekarang kayak udah gede gitu ya. Kalau ingat-ingat zaman dulu lagi pas sakit dulu luar biasa. Tapi kan maksudnya kalau yang namanya sakit, ya itu kan satu hal yang memang ada dalam kehidupan ini ya. Bagian apa yang membuat kamu merasa gagal menjadi seorang ibu ya? Karena kan anak sakit itu pasti dialami sama hampir semua ibu. Masalahnya waktu dia sakit itu kan aku lagi jalan stripping waktu itu. Jadi kayak ngerasa nggak ada waktu aja buat anak gitu. Merasa gagalnya tuh kayak kerja terus ya sampai mau nggak mau gitu ya jadi dikasih ujiannya kayak gitu. Maksudnya anak sakit nih biar kamu tahu nih waktu tuh perlu banget buat sama anak bareng terus gitu. Makanya dikasih ujiannya kayak gitu. Ya udah ngerasa gagalnya di situ. Bisa-bisanya anak aku sakit sampai nggak aku perhatiin gitu. Terus sakitnya itu kan yang unik gitu kan Kak. Maksudnya tuh yang dokter aja tuh nggak bisa tahu penyebabnya apa. Gitu. Nama penyakitnya Kawasaki. Kawasaki disease ya. Itu tuh seperti apa sih? Apa yang dirasakan? Ya awalnya kayak panas biasa, cuman kayak tiba-tiba tuh anak aku banyak sariawan gitu loh. Di sini terus kayak matanya merah, kayak ada darah gitu, udah kaget banget, udah nggak ngerti ini apa gitu. Maksudnya pas ditanya ke dokter, Lucu gagal. Kawasaki, Kawasaki. Sempet kaget kok ada ya penyakit nama Kawasaki. Udah dikasih tahu, ya udah, tapi kita nggak tahu penyebabnya itu apa, memang belum ketemu gitu. Diobatin memang agak lama sih waktu itu di rumah sakit bisa 6 hari lah ya sampai pulih banget lah. Itu dari mananya tuh nggak ketahuan kan? Apakah virus, apakah bakteri? Virus. Oh itu karena virus. Dan ternyata banyak orang juga yang sebenarnya tuh pernah ngalamin anaknya sakitnya tuh kayak gitu, ciri-cirinya persis kayak Abizar. Pas aku up gitu kan, Abizar kena Kawasaki, mereka tuh kok anak saya juga sama Mbak, dulu kayak gini karena mereka nggak tahu gitu. Tapi sekarang sudah kondisi baby gimana sayang? Alhamdulillah sih udah nggak pernah Udah mendingan atau sudah sembuh? Udah sembuh, cuman katanya ya maksudnya kalau misalkannya ini tuh penyakit tuh
pasti akan ada lagi gitu. bisa sampai muncul lah. lagi Bisa maksudnya? ada lagi ya. Bisa Oke, itu muncul. kemarin berarti pengobatannya pakai obat atau ada tindakan lain? Cuman obat gitu aja sih Kak, kayak dikasih Obat jalan gitu. kayak masuk gitu loh, masuk ke infusan kayak gitu. Ketik- Sama obat minum. Ketika dia sakit kamu stripping, yang dia jaga siapa? Ada Mbak, Bapaknya kemana? ya, papanya kan kadang juga kerja, itulah makanya. Jadi kayak ngerasa jadi orang tua Dua-duanya tuh. kerja, Yes, gitu. bener banget. Gitu. Selfie, ketika kamu kerja stripping kan pasti juga konsentrasi terbagi antara pekerjaan dan juga kondisi anak yang kamu tahu sedang sakit di rumah. Saat sedang bekerja tuh apa perasaan kamu sih? Ya nggak tenang, waktu pas ada Abizar sakit aja tuh aku udah minta libur gitu, nggak bisa, ini nggak bisa ditinggal gitu. Sampai anak aku sembuh, baru deh aku jalan lagi deh syuting gitu. Karena nggak bisa Kak ditinggalin anak lagi di rumah sakit, masa aku masih kerja kan. Gila juga nggak kayak gitu. Iya. Tapi kita yakin ada hikmah di balik ini semua. Setelah kamu melewati, kamu bersama suami, apa sih hikmah terbesar yang kalian berdua bisa ambil dari pengalaman kemarin? Ya jadiin pelajaran aja, maksudnya tuh ya boleh kerja tapi tahu waktu aja. Maksudnya bisa memilih lah mana yang misalkan lebih banyak ngabisin waktu, itu mendingan udah deh kurang-kurangin lah. Anak tuh lagi perlu banget masa-masa ini kan Kak, 5 tahun ke bawah tuh masa yang ini banget deket sama orang tua gitu. Tapi sekarang udah mulai aku Sekarang juga usia berapa Selfie? 3 tahun. Masya Allah. Lucu Lagi banget. lagi kayak doyan banget ngoceh gitu, nanya-nanya mama kenapa iya, nangis, iya, udah iya. suka dan Udah gitu. bisa nanya gitu Iya, ya? main handphone dia suka, mama cerita yuk Sekarang bobo tahu gitu. nggak kalau mamanya lagi syuting di pagi-pagi Ambiar? Enggak, dia tadi tidur. Aku udah pamit sih tadi. Ya udah, kayak cuman cium aja karena dia udah tahu kalau mama kerja tuh suka pengen ikut. Jadi kalau misalkan kemarin aja aku tinggal, mama udah kerjanya katanya. Nelfon gitu. Enggak, aku kan suka diem-diem pergi ya. Ah, Terus kayak Pak pulang gitu tadi malam, terus kayak dia kebangun kayak mama udah kerjanya gitu. Apa yang ingin kamu sampaikan buat anak kamu sayang? Kalau misalkan ini kan pasti anak kamu nanti nonton suatu saat nanti ya tayangan ini. Mau bilang apa sama Abizar? Ya mama sih berharap anak aku tuh menjadi anak yang baik, anak yang sehat terus, jadi anak yang cerdas, kebanggaan orang tua sih yang pastinya, dan jadi anak yang hebat, amin. Amin, amin, amin. Kamu ada rencana buat nambah momongan nggak bareng sama suami? Maunya sih tahun ini ya. Amin. Amin. Iya dong Tapi yang kamu banyak baik-baik dong. aja kan sama suami saya. Kenapa Wi kok nanyanya begitu Wi? Ya gue sesama perempuan itu kayak ada feel gitu loh. Baik-baik aja sama suami? Baik-baik aja. Baik-baik aja. Emang kompor Dewi tuh suka tawa aja. Kenapa? Ada masalah rumah tangga? Kenapa enggak? Gak ada kan? Biasa aja. Kita siap menghibur kok. Nambah Sudahlah. momongan. Tapi Abizar udah minta juga pengen punya adik. Udah, kayak tapi ditanya mau ada cewek apa cowok? Kita maunya cowok. Kalau papanya maunya apa? Cowok lah udah pasti. Cida tanya. Iya. Ya, ini Cida dibayar gak sih? Dia ya, dia sebagai perempuan ya, kalau Kak Dewi kan ada sedih-sedihnya ya. Dia nggak ada sedih-sedihnya, dia malah ketawa aja. Dia mah ketawa ya. Senyum aja tuh sih, tapi gak apa-apa. Candaan mulu sih. Iya, Cida aneh deh. Jadi kamu pengennya, suami pengen anak cowok lagi. Kalau Abizar pengennya cowok lagi. Kalau kamu? Aku pengen cewek. Katanya ada yang minta kembar itu siapa? Bapaknya Rangga sih ada gen kembar ya. Jadi kalau misalkannya ada kemungkinan bisa kembar sih bisa aja Kak. Oh, jadi pengen punya anak kembar nih? Udah sekalian capek nggak apa-apa. Biar sekalian capek ya. Kita doakan kalau tahun ini memang rezekinya kamu sama suami dapat momongan. Semoga Amin, dimudahkan, amin, amin. dilancarkan ya. Sama seperti lancarnya rezeki Kangen Band nih. Kangen Band mau tampil buat kita terbang bersamaku. Silakan buat siap-siap teman-teman Kangen Band ya. Hai sayang. Oke. Pokoknya buat sobat Ambiar di rumah ya, termasuk juga yang sedang berusaha untuk mendapatkan momongan sama seperti Selfie Kitty tahun ini pengen dapat momongan kembali, semoga dimudahkan dan juga dilancarkan. Amin, ya Allah. Itu yang paling penting ya, dan juga buat Kangen Band kita juga pasti penasaran single-single berikutnya dan juga album berikutnya mau rilis lagi kapan sih Andika, ada rencana nggak sih? Iya bentar lagi Cinta Mati 2. Kamu nggak Cinta mau Mati duet 2. gitu? Ya, ini Cinta nih. mati Kak. hanya dipanggil gitu. Kenapa nggak dibikin duet Penciptanya. aja gitu? Halo,
Tuh kameranya Nggak pernah masuk TV. Kan ada pemirsa di rumah. Mohon maaf ya, ini orang sahur nggak sih? Jadi kapan mau rilis single terbaru Cinta Mati 2-nya? Andika? Besok. Oh, besok? Nggak hidup. Kan udah pakai Besok. ini, kan belum Besok. nyanyi. Besok. Oh besok nanti Ada waktu di sini. dekat ya? Di pagi-pagi ambiar Nggak dong. tahu nih, Mas Dodi nih. Mas Sini, Bos. sini, sini, sini. Sini lah, Apa, sini Mas tengah Bos? sini lah. Ya, Rilis dalam waktu segera di pagi-pagi ambiar Cinta Mati 2 Kayak ya. Olip ketemu Pluto ya. Iya. Udah lama. Iya. Aku dulu udah lama diceritain nggak lagu sama ketemu. dia pernah. Oh, diceritain Bintang masalah. tamu. Ah, Pertama sulit. kali dia ke Jakarta ketemu aku. Dulu Iya. ya, dulu. Tapi kok tadi diem-dieman kan lagi ada masalah ya, ha? Kok kayak orang nggak kenal gitu pertama ketemu ya? Iya loh ya. Enggak kan, dia kaget. Loh kok gitu? Kayaknya ada something Lagu dulu. punya abang ciptaan dia, bukan kan? Oh ya, kita mau lihat gimana penampilan dari teman-teman Kangen Band dengan terbang King, bersama udah aku lagi. di pagi-pagi ambiar.